Kalau herbal itu kan berasal dari herbs ya. Herbs itu kan tanaman ya, tanaman yang berkhasiat sebagai obat atau tanaman obat ya. Halo, selamat datang di podcast Halo Bunda di YouTube official Generos, spesial persembahan dari Generos sebagai teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Podcast kali ini kita akan membahas manfaat herbal untuk tumbuh kembang anak. Nah, yang langsung akan dijelaskan oleh narasumber spesial kita yang memang konsen terhadap bidang edukasi herbal, yaitu Dr. Mutahharoh, MSc Herbal, biasa kita panggil Dr. Mute. Halo Dr. Mute. Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah. Dokter gimana? Sehat, alhamdulillah. Kita langsung lontarkan pertanyaan ke dokter nih ya. Saya banyak keponya nih dok. Terkhusus mengenai tumbuh kembang anak dengan asupan herbal. Ya, gitu. Sebenarnya herbal itu apa sih secara umum maksudnya? Gitu? Ya, kalau herbal itu kan berasal dari herbs ya. Herbs itu kan tanaman ya, tanaman yang berkhasiat sebagai obat atau tanaman obat ya. Tetapi juga bisa dimaknai dalam arti luas. Artinya tidak hanya tanaman saja, tetapi bahan alam seperti misalnya mineral, kemudian produk-produk dari hewan seperti madu, propolis gitu, termasuk dalam herbal dalam cakupan yang luas ya. Artinya dia termasuk bahan alam begitu. Nah, herbal ini ada jenisnya nggak sih dok? Perbedaan obat herbal gitu ya dengan obat-obat lain tuh kalau lebih seperti apa sih dok? Ya, obat herbal kaitannya perbedaan dengan obat kimia ya, obat sintetis ya. Jadi kalau obat herbal itu dia kandungan zat aktifnya banyak. Jadi kalau dalam tanaman itu kan banyak ya, ada metabolit primer misalnya kayak ada proteinnya, karbohidrat segala macam. Kemudian juga ada metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder inilah yang akan dimanfaatkan sebagai obatnya gitu, sebagai bermanfaat bagi kita sebagai obat ya. Nah, itu banyak sekali zat aktif di dalamnya metabolit sekunder itu, sebagai contoh flavonoid, nah atau alkaloid ya, banyak sekali terkandung di dalam obat herbal. Tetapi kalau obat sintetik itu hanya satu zat aktif saja gitu, dengan dosis yang sudah ditentukan ya, begitu kaitannya. Nah, kalau herbal sendiri ini ada jenisnya nggak sih dok? Khusus di Indonesia? Khusus dari saya, kalau dari jenis-jenis herbal di Badan POM membagi 3 jenis ya. Yang pertama adalah obat jamu ya, jamu. Nah, jamu ini terus kemudian naik lagi obat herbal terstandar, kemudian naik lagi yang dinamakan mungkin dengar ya fitofarmaka ya. Nah, bedanya apa ketiga obat herbal tersebut? Kalau jamu itu memang sudah dibuktikan secara empiris. Empiris itu artinya apa? Turun-temurun dari nenek moyang kita dulu yang makanya itu. Jadi secara khasiat, manfaat, kemudian dari keamanannya sudah teruji secara empirikal ya. Begitu, empiris itu ya, paling tidak 3 generasi. Nah, kemudian apa yang disebut OHT, obat herbal terstandar itu tadi obat herbal yang sudah terstandarisasi dan sudah dilakukan pengujian terhadap hewan coba, artinya uji praklinik ya, dinamakan seperti itu. Nah, kalau fitofarmaka itu berarti obat herbalnya selain bahan-bahan yang memang sudah terstandar, diuji cobanya ke manusia, uji klinis namanya, gitu. Itu namanya fitofarmaka. Gitu, Badan POM membagi 3 seperti itu. Nah, kalau khusus jamu sendiri nih dok, itu ada jenisnya juga nggak sih? Iya, kalau yang di pasaran dalam jamu itu banyak macamnya ya. Misalnya sebagai simplicia aja. Simplicia itu artinya bahan-bahan kering. Nah, misalnya daunnya, akarnya atau batangnya. Nah, itu seperti itu, atau buahnya, kulit buahnya itu termasuk simplicia ya yang sudah dikeringkan. Ya, jadi jamu itu kalau di pasaran kita temukan tuh ada yang bersifat simplicia. Baik simplicia itu artinya masih jelas nih bentuknya. Baik simplicia basah atau simplicia kering ya, seperti misalnya daunnya, kemudian batangnya, kemudian juga akarnya,
atau buah atau kulit buah atau bijinya. Nah, itu masih jelas bentuknya. Itu namanya Simplicia. Ada juga yang sudah dikeringkan kemudian di blender atau dihaluskan. Itu namanya bubuk ya, dalam bentuk serbuk ya. Serbuk bisa ada langsung diseduh juga bisa. Kemudian dalam bentuk granul. Kemudian juga ada dalam bentuk cairan seperti jamu tetes seperti itu ya. Kemudian juga ada jamu-jamu yang misalnya pada ibu melahirkan tuh suka ada tapel, pilis. Nah, itu termasuk jamu. Banyak macamnya ya gitu. Kalau jamu masuk ke kategori primer, sekunder, tersier itu ada nggak sih dok? Jamu kategori primer kayaknya itu hanya Badan POM yang mengkategorikan seperti itu ya. Jadi itu Badan POM yang memiliki standar seperti itu. Apakah itu termasuk yang kategori primer, sekunder, tersier? Tentunya Badan POM punya kriterianya yang seperti itu gitu. Nah, membahas tentang herbal nih dok, apakah semua herbal gitu ya atau bahan-bahan yang sudah diolah ya dari bahan-bahan alami itu memang bisa dikatakan obat gitu ya, atau memang bisa juga dikatakan hanya asupan pelengkap gitu. Nah, itu penjelasannya gimana tuh dok? Iya, jadi herbal bisa berfungsi sebagai obat ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi herbal itu tergantung tujuannya. Ada yang hanya untuk kebugaran saja, ada yang untuk mencegah terjadi penyakit ya, sebagai preventif ya, upaya preventif. Ada yang memang untuk mengobati suatu penyakit. Ada yang sebagai pendamping dari terapi medis ya. Jadi itu semua tergantung dari dosisnya gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya untuk menjaga kebugaran aja ya, kita tentu pakai takaran-takaran pribadi ya. Misalnya kayak 1 genggam. Misalnya kita mau mengkonsumsi kunyit dalam rangka untuk menjaga supaya daya tahan tubuh kita baik, 1 jari kunyit, 1 jari yang akan minum. Misalnya saya akan minum kunyit ya 1 jari saya gitu. Disesuaikan dengan yang mengkonsumsi. Betul, disesuaikan dengan yang akan minum. Misalnya saya akan minum kumis kucing ya, saya ambil 1 genggam kumis kucing. Nah, seperti itu. Itu hanya untuk preventif ya, menjaga daya tahan tubuh misalnya contohnya itu. Atau kalau misalnya kita mau mengobati ya tentunya tidak pas ya, dosisnya harus terukur. Makanya kita butuh ada yang namanya ekstrak. Jadi ekstrak itu sudah terukur. Jadi sekian kilo menjadi misalnya 500 mg. Nah, itu sudah terukur, sudah terstandar. Nah, itu yang digunakan untuk pengobatan ataupun pendamping bahan untuk obat kimia gitu, terapi kimia. Seperti itu ya. Ya, seperti itu. Nah, bisa disebutkan nggak sih dok contohnya nih herbal-herbal yang bisa dijadikan obat? Iya. Banyak sekali ya, apalagi Indonesia kan memang terkenal dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa ya, yang amat sangat kaya ya. Misalnya yang sudah dikenal yaitu temulawak, itu bisa tuh. Kemudian pegagan, itu juga lagi happening ya. Kemudian juga mengkudu, madu hutan gitu, madu ya, madu. Nah, gitu. Dari beberapa contoh yang dok tersebutkan nih, apa sih khasiat dari masing-masing bahan itu gitu? Mungkin kayak kita fokus di khasiat temulawak. Nah, itu apa saja tuh dok khasiat dari temulawak? Ya, jadi temulawak itu kan memang itu tanaman rimpang ya, asli Indonesia. Itu kalau kunyit memang bukan asli Indonesia ya. Kalau temulawak itu asli Indonesia. Nah, itu kandungannya tidak jauh beda dengan kunyit. Dia memiliki suatu zat yang namanya kurkuminoid. Itu zat aktifnya. Fungsinya mungkin yang sangat terkenal adalah dia meningkatkan nafsu makan anak. Bagus itu untuk meningkatkan nafsu makan anak. Kemudian juga dia sebagai anti peradangan gitu. Kemudian juga banyak ada untuk meningkatkan imunitas tubuh juga. Jadi memang karena senyawa kompleks ya. Jadi memiliki kandungan yang banyak sehingga dia fungsinya juga banyak. Tetapi memang yang sudah dikenal yang saya sebutkan tadi gitu. Berarti bisa untuk peradangan organ-organ dalam kurang lebih kayak gitu bisa nggak sih? Iya, peradangan itu maksudnya peradangan itu kaitannya nanti dengan imunitas ya, dengan sel-sel imun. Bagaimana sel imun itu kalau ada benda asing tuh ditangkap, nah itu akan nanti terjadi radang. Nah itu nanti kaitannya dengan imunitas tubuh. Nah itu reaksi-reaksi radang yang nanti akan menyebabkan nyeri, panas, gitu, bengkak. Nah itu seperti itu. Oke. Lanjut nih dok. Kalau khasiat dari pegagan, nah itu apa tuh lebih lengkapnya? Pegagan itu udah digunakan lama ya. Itu sebetulnya udah dari zaman nenek moyang ya, dari mulai pengobatan tradisional India ya, Ayurveda namanya. Itu dulu sering digunakan untuk mencegah stres ya, mengatasi stres ya, karena memang dia herbal adaptogen ya. Nah, dia bagus untuk memperlancar peredaran darah ke otak.
Kemudian juga bagus untuk kecerdasan. Terus juga untuk mengatasi mencegah terjadinya pikun atau Alzheimer, itu bagus sekali. Jadi ini dia sirkulasi darah tuh jadi bagus gitu. Di samping itu kalau orang yang susah tidur nih bisa menggunakan pegagan untuk membantu insomnianya gitu, karena dia bersifat namanya herbal adaptogen. Herbal adaptogen tuh herbal untuk mengadap tubuh kita terhadap stres, adaptasi tubuh kita terhadap stres. Gitu. Jadi berarti pegangan juga bisa membantu pengelolaan emosi ya? Iya, emosi stres kita bisa. Kalau untuk anak tantrum itu bisa juga dong? Iya, karena dia kan punya efek relaksasi ya. Gitu, bagus ya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita lanjut lagi tadi yang udah dokter sebutkan itu mengkudu. Ya. Nah, itu khasiatnya apa aja tuh, Dok? Mengkudu bagus ya, walaupun memang baunya nggak enak. Tidak hanya baunya dan rasanya juga nggak enak ya, tetapi dia bagus, kandungan vitamin C-nya tinggi. Jadi untuk imunitas tubuh bagus banget, untuk daya tahan tubuh bagus gitu. Lanjut lagi nih Dok, kalau tadi dokter sebutkan lagi madu hutan. Apa saja nih khasiatnya Dok? Ya. Sebelum kita simak podcast kali ini, kita simak dulu nih jawaban pertanyaan dari Bunda Generos. Pertanyaannya, untuk anak yang tuli apakah bisa membantu mengatasinya? Atau untuk yang mengalami masalah pendengaran itu seperti apa khasiat dari Generos? Jawabannya, diusahakan bisa membantu sebagai suplemen yang kaya antioksidan yang akan memperbaiki sistem peredaran darah dan mengoptimalisasi organ tubuh termasuk syaraf pendengaran atau panca indera. Hanya saja, terapi dari dokter juga tetap harus dijalankan ya Bun, karena Generos ini sebagai pendamping untuk optimalisasi. Mungkin perlu waktu beberapa bulan untuk melihat hasilnya secara signifikan. Nah, untuk gangguan pendengaran bisa lihat hasilnya di tes BEA atau Brainstem Evoked Response Audiometry. Madu hutan itu yang kita tahu madu yang berasal benar-benar dari tidak diternak ya. Artinya madu yang di alam ya. Jadi si madunya itu dari Apis dorsata ya. Dia mengambil nektar itu dari beberapa jenis tanaman ya. Jadi kemudian dia taruh di sarangnya pun tinggi di hutan, itu biasanya memang asli ya, terjamin keasliannya gitu. Nah, kemudian yang dia hisap pun juga bukan insya Allah bebas pestisida ya, karena memang dia biasanya dia hidup bebas di hutan gitu sih. Dan dalam bentuk yang tidak diolah. Jadi kalau madu itu kan ada dua, ada yang sudah ada proses, ada yang rohani, benar-benar madu mentah gitu ya. Nah, itu biasanya umumnya kalau madu hutan itu biasanya dalam bentuk rohani, bukan madu proses gitu. Kalau madu proses itu takutnya zat-zat yang berkhasiat ada sebagian yang hilang karena proses pemanasan gitu. Nah, kalau konsumsi madu nih untuk anak itu baiknya mulai dari umur berapa sih Dok? Jadi kalau amannya adalah di atas 1 tahun ya, jangan di bawah 1 tahun. Kenapa? Itu kaitannya karena ada bakteri Clostridium botulinum ya, spora itu. Nah, itu yang kalau usia di bawah 1 tahun dia belum bisa melawan itu gitu. Sementara kalau misalnya udah di atas 1 tahun udah aman terhadap madu ya gitu. Nah, tadi contoh-contoh yang udah disebutkan oleh dokter nih, contoh-contoh herbal. Nah, itu kan punya khasiatnya masing-masing ya. Kalau misalnya dikombinasikan gitu, apakah tetap terasa khasiatnya atau ada memang khasiat-khasiat pilihan yang akhirnya berefek gitu untuk yang mengkonsumsi? Oh ya, jadi kalau kita mengkombinasikan herbal tentunya harus yang sinergi ya. Artinya sinergi itu apa? Kerjanya sama. Misalnya apa nih untuk meningkatkan daya tahan tubuh, misalnya supaya tidak gampang sakit, atau tidak lupa ya, atau dia untuk meningkatkan kecerdasan. Nah, itu bisa. Jadi misalnya kita tadi kombinasinya temulawak itu sebagai meningkatkan nafsu makan. Jadi kalau kita nafsu makannya baik ya, tercukupi, nanti pegagan akan melancarkan peredaran darahnya. Dia peredaran darah kan kaitannya sama pembawa nutrisi ya. Jadi membawa nutrisi yang tadi dimakan, asupannya yang distimulasi oleh temulawak tadi, nanti makanannya nutrisinya diedarkan sama pegagan ya, karena melancarkan peredaran darah, kaitannya seperti itu. Nah, kemudian nanti mengkudu itu juga fungsinya kan untuk imunitas tubuh ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau sudah seperti itu supaya merangsang supaya tidak mudah sakit ya kan. Jadi baik untuk
tumbuh kembang anak ya. Kemudian juga madu energinya dan nutrisinya kan juga bagus banget. Jadi saling berkaitan ya. Jadi yang satu memberikan nutrisi dari madunya, yang satu meningkatkan nafsu makannya agar nutrisi tercukupi, yang satu si pegagannya itu melancarkan peredaran darah untuk membawa nutrisi sampai ke sel-sel. Nah, seperti itu. Jadi saling sinergi ya, begitu kalau mengkombinasi herbal. Oke. Nah, herbal ini kan pasti identik dengan imunomodulator. Nah, sebenarnya imunomodulator itu apa sih, Dok? Ya, imunomodulator itu artinya adalah zat yang berfungsi untuk memodulasi sistem imun ya. Memodulasi itu artinya mengatur ya. Jadi pada saat tubuh itu imunnya lagi rendah, dia dia naikkan. Kemudian pada saat dia tinggi, dia turunkan. Jadi membentuk suatu homeostasis ya. Keseimbangan gitu. Berarti kalau misalnya masing-masing contoh herbal yang tadi dokter sebutkan itu banyak ada khasiatnya masing-masing gitu. Kalau misalnya dikombinasikan tetap ada khasiatnya, berarti itu tetap berfungsi sebagai imunomodulator. Iya, jadi yang seperti tadi kita ulas ya. Jadi herbal itu kan senyawa kompleks ya. Senyawa kompleks itu ada flavonoidnya, ada alkaloidnya, ada saponinnya gitu kan, yang fungsinya kayak misalnya flavonoid ya, dia sebagai imunomodulator. Jadi selama zat itu ada kandungan zat aktif yang berfungsi sebagai untuk meningkatkan imun, itu pasti dia ada. Gitu. Nah, kalau misalnya herbal itu kan bisa disebut sebagai imunomodulator yang tadi sudah dokter jelaskan gitu. Nah, apakah konsumsi herbal itu akan menimbulkan efek detoksifikasi? Ya. Jadi karena kalau kita berbicara detox artinya pengeluaran racun ya. Pengeluaran racun itu kan yang pertama yang berperan adalah kan sel imun kita ya. Bagaimana caranya sel imun itu bekerja dengan baik sehingga dapat menangkap benda-benda asing ya kan. Nah, kemudian nanti baru dikeluarkan oleh organ-organ detox seperti ginjal, kemudian kulit, kemudian hati, nanti kaitannya sama pembuangan kotoran ya. Nah, dari situ sebenarnya punya efek ke situ. Gitu, asal ya harus baik, sel imunnya baik, organnya pun bagus gitu. Jadi pasti detox. Nah, kalau mengenai herbal itu ya, sebenarnya siapa saja yang bisa mengkonsumsi itu? Apakah anak-anak itu bisa mengkonsumsi herbal gitu kan? Atau memang diharuskan atau bagaimana nih, Dok? Jadi gini, kalau prinsipnya herbal itu boleh diberikan untuk herbal-herbal yang aman ya. Biasanya aman itu artinya gini, yang sudah kita sering jumpai, yang digunakan sebagai bumbu. Nah, itu boleh dimulai untuk usia pada saat anak itu mulai makan. Mulai PASI ya, 6 bulan. Jadi prinsipnya herbal itu kan sama dengan makanan ya. Zat yang terkandung juga tidak jauh berbeda seperti itu. Kecuali tadi madu. Madu harus hati-hati di atas 1 tahun. Seperti itu aja boleh. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya, Bunda. Kalau tadi dibahas masing-masing bahan herbal itu mempunyai khasiat, kemudian dikombinasikan asal sinergi gitu ya, zat-zat aktifnya gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya dari kombinasi herbal itu salah satu dihilangkan? Apakah khasiatnya akan berkurang seluruhnya gitu atau hanya sebagian saja? Jadi kalau kombinasinya ada yang kurang, tentunya tidak maksimal ya kerjanya. Walaupun memang semua herbal memiliki potensi yang sama, tetapi jadi karena ada biasanya digendong, misalnya kita ibaratkan aja kita menggendong sesuatu biasa berempat, ini jadi bertiga. Tergendong sih, tapi kan tidak semaksimal kita menggendongnya seperti 4 orang yang gendong begitu kan. Seperti itu bayangannya. Oke. Nah, kalau mengkonsumsi herbal itu sebenarnya ada efek sampingnya nggak sih, Dok? Khususnya untuk anak-anak? Ya, baik obat kimia ataupun obat herbal tentunya kalau tidak pas ya, dosisnya berlebihan atau jangka waktu lama dalam dosis yang besar, itu tentunya punya efek samping juga sama. Karena jadi kuncinya adalah tepat dosis dan tepat pemberian sebetulnya seperti itu. Nah, kalau misalnya yang kita sedikit menyinggung kombinasi dari Generos itu kan. Generos ini kan nutrisi alami yang memang dari bahan-bahan alami seperti tadi temulawak, mengkudu, pegagan, kemudian madu hutan dan ada ikan sidatnya itu. Kira-kira tetap aman nggak sih untuk anak-anak? Gitu ya. Kalau bahan-bahan yang kita sebutkan seperti tadi, jadi prinsipnya herbal itu kan seperti kita makan ya, ada nutrisinya.
Jadi yang tadi udah disebutkan itu ada proteinnya ya. Kita bisa ambil itu asupan proteinnya. Kemudian dari bahan-bahan herbal seperti kita mengkonsumsi sayur aja seperti biasa. Tetapi harus takarannya yang tepat ya. Itu aman menurut saya gitu. Nah, kemudian kalau cara pengkonsumsian herbal nih, Dok, apakah ada perbedaan kalau misalnya dicampur dengan air hangat, air tawar atau susu? Nah, kurang lebih apakah khasiatnya itu akan berkurang atau sama tapi berbeda, gimana tuh, Dok? Jadi gini ya, uniknya herbal itu adalah karena dia kandungannya banyak ya, sehingga dia misalnya kita seduh dengan air dingin, dia ada yang terlarut dengan air dingin. Pada saat kita melakukan pemanasan, ada yang tidak maksimal memang, misalnya kayak antioksidan dia akan rusak ya dengan pemanasan yang lama, dia 100 derajat itu rusak. Sehingga tapi ada kondisi zat-zat yang memang harus mendidih. Jadi kita dapat dari zat tersebut. Nah, pada misalnya dengan pengolahan yang lain tentunya ada juga yang dapat kita manfaatkan dari herbal tersebut. Jadi herbal itu unik karena dia memang banyak zat aktif yang terkandung di dalamnya. Misalnya susu tadi ya. Kenapa sih kalau misalnya susu itu kan lemak ya? Kunyit misalnya disarankan menggunakan susu. Nah, susu kunyit itu kan mengandung kurkumin ya. Kurkumin itu atau temulawak juga mengandung kurkumin ya. Nah, kurkumin itu dapat diserap dengan baik manakala dia dicampur dengan lemak, misalnya seperti susu, santan atau VCO ya, itu dapat, atau lada hitam atau asam. Nah, itu dia meningkatkan penyerapannya. Jadi yang seperti itu, yang sinergi itu baik ya. Seperti itu, dengan cara pengolahan yang berbeda bukan berarti hilang tuh jadi tidak bermanfaat, tidak. Karena herbal itu karena senyawa kompleks, jadi pengolahan yang berbeda, zat aktif yang berbeda dia akan didapatkan gitu. Tapi memang segala sesuatu harus dikonsultasikan ya dengan yang paham di bidangnya gitu. Nah, kalau di generasi ini kan ada ekstrak mengkudunya nih, Dok. Nah, terus rasanya memang dominan asam dari mengkudunya. Nah, apakah konsumsi generasi ini memang harus perlu dosis tertentu untuk anak usia tertentu? Ya, tentunya kalau misalnya sudah dalam bentuk ekstrak, itu kan sudah melewati quality control ya, artinya sudah melewati uji-uji, baik uji manfaat maupun uji toksisitasnya ya. Nah, selama misalnya memang sudah dikeluarkan oleh Badan POM ya tentunya kan sudah teregistrasi ya, dan sudah kualitasnya sudah terjaga, sudah manfaatnya juga sudah dapat dibuktikan ya. Itu saja sih pegangannya gitu. Berarti masih termasuk aman ya, Dok? Masih termasuk aman karena dan Badan POM juga sudah mengeluarkan ya, begitu. Nah, selanjutnya nih, Dok, herbal itu boleh juga nggak sih untuk anak-anak yang punya kebutuhan khusus gitu? Ya, kebutuhan khusus boleh saja. Jadi seperti tadi kita mengkonsumsi makanan ya, kalau herbal itu tidak jauh beda dengan seperti itu. Tetapi memang segala sesuatunya, apalagi anak itu berkebutuhan khusus, tentunya kan dia dapat penanganan dari medis atau psikolog juga, tentunya harus didiskusikan bersama. Jadi harus diberitahu dokternya bahwa mengkonsumsi ini adakah kontraindikasinya dengan obat yang yang beliau berikan gitu. Tetap harus dikonsultasikan. Betul, harus dikonsultasikan gitu. Nah, pembahasan kita sudah mau di akhir nih, Dok. Ya. Cepet ya. Cukup nggak nih? Cukup nggak, Bunda? Nah, boleh nih, Dok, silakan Dokter Mute memberikan closing statement gitu ya, khusus kesan pesan untuk para bunda di seluruh Indonesia. Mari Bunda, kita memberikan nutrisi untuk anak kita dengan bahan-bahan atau herbal-herbal yang alami untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan, terlebih otak anak ya, karena otak merupakan pusat pengatur dari semuanya dari tubuh kita, begitu. Lebih seperti itu ya, Dok. Ya, terima kasih banyak Dokter Mute atas ilmu, pengetahuan dan sharingnya gitu ya. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua pastinya. Terima kasih para bunda yang sudah menyimak podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Say goodbye, Dok.